firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak menerima pujian buat hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang kami lakukan berasal dari kekuatan kami. Bahkan kami masih bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Karena firman-Mu berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berseru kepadanya selama Ia dekat. Terima kasih kalau Tuhan sudah membuka tempat ini. Kami tahu ini akan menjadi alat untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Karena kami semakin membutuhkan Tuhan di hari-hari terakhir ini Bapa. Tuhan berbicara kepada setiap kami hari ini. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Segala kepahitan, amarah, kebencian, dendam, bahkan semua dosa, kenajisan, percabulan kami buang di dalam nama Yesus. Layakkan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa saudara ya. Kita percaya bahwa tempat ini ya bukan secara kebetulan. Ya lewat Bapak Abraham ya Tuhan sudah menitipkan tempat ini sehingga semakin banyak ya tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Iya, dan firman Tuhan hari ini ya saya diberi tema dari gereja adalah ya menjaga hidup, keseimbangan hidup. Ya, manusia itu ya harus menjaga keseimbangan hidup. Kenapa? Kalau nggak seimbang itu timpang, berarti tidak normal. Saudara, saya pernah ketemu dengan seorang pendoa ya. Dia berkata dia itu panggilannya pendoa. Lalu dia bilang begini, saya ini memang panggilan saya berdoa Bu. Tapi setiap kali mau bayar kontrakan gak punya uang. Jadi dia pinjam kanan kiri saudara. Saya bilang sama dia, kalau memang coba kamu berdoa lagi. Enggak, memang Tuhan udah bicara, saya ini panggilannya pendoa. Saya bilang kayaknya kamu salah dengar. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang menyuruh, kamu gak mempermalukan Tuhan. Pinjem-pinjem setiap bulan gak punya uang bayar kontrakan, lalu pinjem uang. Kalau Tuhan yang memanggil kamu, maka Tuhan yang akan mencukupkan. Coba mungkin kamu perlu bekerja, oh nggak bisa Bu, karena saya ini panggilannya pendoa. Saudara, ketika seseorang itu hidupnya nggak seimbang, ya jadi bikin trouble ya buat banyak orang ya. Bahkan ya saya dengar dia bukan hanya pinjam kepada orang Kristen, kepada orang yang bukan Kristen. Ini kan bikin malu Tuhan. Lalu dia ngomong yang panggil Tuhan Yesus untuk dia menjadi seorang pendoa. Jadi saudara, saya berkata bahwa ketika kita ini berkata bahwa kita lebih mementingkan rohani, lalu kita tidak memperhatikan kehidupan jasmani kita, bahkan kita jadi batu sandungan, ya mungkin kita salah dengar atau Tuhan yang mana yang bicara. Satu kali ada seorang suami datang kepada saya, Bu Dewi, tolong ibu nasihati istri saya itu. Kenapa? Kerjaannya tiap hari doa Bu. Bangun pagi doa, siang ke persekutuan, nanti sore doa lagi, malam doa lagi. Dia tidak pernah melayani saya. Nggak pernah layani makan saya, nggak pernah layani saya sebagai suami. Katanya dia mau jadi manusia rohani, biar berkenan kepada Tuhan. Saya bilang, ya coba Bapak bawa sini istrinya, nanti saya baptis ulang, saya rendam agak lama 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Saudara, engkau bohong kalau engkau berkata engkau dekat dengan Tuhan, tetapi engkau tidak melayani sesamamu.
Kadang-kadang orang itu tidak bisa seimbang, saudara, ya. Tuhan yang mana yang kita bilang kita senangkan, sementara hidup kita nggak jadi berkat buat keluarga. Kita bilang kita melayani Tuhan, kita bilang kita dekat dengan Tuhan. Dia bilang istri saya itu, jangan Bu, tiap hari basah roh. Saya dekati aja langsung sikar, lapa. Saya bilang berarti mungkin Bapak mukanya mirip setan. Maaf ya Bapak-bapak, jangan tersinggung. Ya, tapi ya nggak bisa, saudara. Ketika kita berkata kita dekat dengan Tuhan, maka harusnya kita ini juga berbuah manis. Amin. Kadang-kadang orang itu nggak seimbang, dekat sama Tuhan. Ya saking dekatnya tiap hari lihat setan. Lalu bilang rohani, orang yang tiap hari lihat setan itu temannya setan. Ya nggak ada orang dekat sama Tuhan tiap hari lihat setan terus. Hati-hati saudara, jangan tertipu. Nah, ketika kita ini tidak seimbang, demikian juga ada orang yang tiap hari pokoknya yang dia pikir dagingnya terus. Manusia jasmani terus ya. Saya tadi lihat Jeffrey mimpin pujian di sini keringetan ya. Saya pikir karena sinar kemuliaan. Ternyata memang ini lampu sorot, saudara, dan memang ini AC-nya masih kurang dingin. Biasa pertama kali enggak usah bersungut. Amin. Neraka lebih panas dari ini. Makanya bertobat ya. Kalau rasain panas begini aja saudara udah nggak tahan, bagaimana di neraka? Tidak ada satupun yang ke neraka, kita semua nanti ke sorga. Amin. Makanya dengar firman, pulang lakukan. Jangan cuma dengar bikin status, pulang nggak dilakukan. Banyak orang pintar bikin status, tapi hidupnya tidak melakukan firman. Saudara, sebaliknya ada orang tuh yang cuma ngurusi diri terus, diri dagingnya terus diurus. Pernah satu kali ada seorang bapak, jadi dia minta saya layani istrinya berselingkuh, saudara. Bu, istri saya selingkuh, ibu tolong bina. Iya, saya bimbing. Tapi ternyata dia bilang istri saya ini sukanya nge-gym, Bu. Jadi saya itu bukan tidak percaya ya. Kalau saya larang dia, nanti dia juga jadi tidak aman, di rumah kita berantem. Kalau saya kasih, saya takut dia selingkuh di tempat gym. Dia bilang dia gym, tapi dia ternyata ketemu sama cowok. Jadi ibu tolong dampingi istri saya. Ibu bersedia enggak? Ya, saya pikir waktu itu ya ini jiwa ya. Terus yang kedua, memang saya waktu itu masih banyak nganggurnya. Kalau sekarang sudah enggak bisa. Lalu akhirnya saudara, saya ya udah Pak, ya udah saya daftarin ibu juga ya sama istri saya ya. Iya, akhirnya jam 6 kita udah berangkat jalan saudara. Nge-gym saudara, udah 2 jam saya ini sudah keringetan. Saya ini jangankan nge-gym, makan aja keringat saya. Ya ini khotbah ini udah keringat loh, 200 kalori sekali khotbah. Tapi heran gak kurus-kurus ya. Padahal seminggu itu bisa 4-5 kali khotbah, tapi gak kurus juga saudara. Akhirnya saya temenin dia 2 jam, saya sudah keringetan, udah teler, udah mau pingsan. Bu kita pulang ya, ibu baru 2 jam udah mau pulang, ini saya baru pemanasan. Dia 2 jam baru pemanasan. Katanya saya kalau baru 2 jam itu Bu, baru lemak yang di lengan itu yang terbakar. Jadi ibu sekali nge-gym berapa jam? 6. Ibu nge-gym 6 jam, iya saya sudah mau pulang Bu. Jangan dulu nanti suami saya marahin saya. Masalahnya ibu kan nanti dimarahin suami, saya juga dimarahin suami kalau lebih dari 2 jam. Jadi saya punya anak, saya punya laki, saya harus urus mereka makan. Saya nggak bisa temenin ibu. Akhirnya suaminya telepon saya, loh Bu Debbie nggak bisa tuh temenin istri saya 6 jam. Nggak bisa Pak, saya bisanya 2 jam toh, itu pun nggak tiap hari, seminggu 3 kali. Lah gimana Bu, rugi loh udah bayar mahal, nggak apa-apa tutup aja, saya nggak ikut. Lalu kalau istri saya selingkuh, urusannya dia sama Tuhan. Mana ada saya bisa nemenin. Dia bilang saudara, saya itu ya Bu 6 jam. Habis itu saya mandi di tempat gym, lalu saya pedicure, manicure, cure. Jadi saya pulang ke rumah itu bisa sudah siang. Dia pulang suaminya nggak di kantor, suaminya pulang dia sudah pergi lagi arisan, biasa ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu yang model begini bertobat. Jangan engkau cuma mengurusi penampilan jasmanimu, tetapi engkau tidak peduli dengan manusia batiniahmu. Ya, bukan apa yang di luarmu yang akan membuat engkau masuk sorga. Cantik boleh, tapi jangan berlebihan. Urusan badan, urusan kulit, urusan penampilan luar diurusi. Ada kerut sedikit udah stres dia, mau bunuh diri. Jadinya tarik terus, tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Sementara manusia batinianya, terima kasih buat pengertiannya, Tuhan memberkatimu, upahmu besar di sorga.
Ya, jadi saudara, ada orang-orang yang hanya memperhatikan penampilan fisik. Kita harus memperhatikan manusia jasmani. Oke. Karena kalau kita nggak sehat juga nggak bisa melayani, nggak bisa memuliakan Tuhan. Saya sekarang mulai memperhatikan, pagi tuh makan buah, nanti siang baru makan berat, sore dah mulai kurangi, nanti mulai ada olahraga. Ya, kita sudah harus memperhatikan yang seperti itu. Kenapa? Karena tubuh kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi jangan juga berlebihan. Yang dipikirin cuman itu, nggak mikir Tuhan. Saya pernah lihat ada satu orang, bapak dia ketemu saya, dia bilang, "Bu, saya punya anak ini putra mahkota. Ini anak pintar, belum menikah, masih sangat muda, sekolah di luar negeri, pulang ke Indonesia. Saya akan mewariskan seluruh pekerjaan kekayaan saya kepada dia. Anak saya ini, Bu, tiap hari itu olahraga, tiap hari itu dia sangat peduli dengan kesehatan. Jadi bangun pagi, dia timbang yang dia makan, saudara. Kalau yang dia makan pagi ini sudah berapa kalori, nanti siang yang dia bisa makan tuh tinggal berapa kalori. Tiap hari nanti dia olahraga, nge-gym, lihat timbangannya. Mau tidur malam kalau naik 2 ons saja dia harus bakar dulu baru tidur. Jadi luar biasa saudara, dia perhatikan banget. Ya pokoknya check up gula, darah, jantung, semuanya diperhatikan sampai teliti banget. Jadi ini anak luar biasa dia bilang. Ya jadi pokoknya benar-benar ya. Lalu satu kali saudara anak ini dia bilang lagi berangkat ke China, Bu, untuk prospek bisnis yang akan saya percayakan. Karena dia pulang akan mengembangkan bisnis itu di Indonesia. Bapaknya dapat kabar anaknya meninggal di China. Kenapa? Ditabrak lagi nyebrang jalan main HP. Orang yang sangat mempedulikan, tiap hari yang dia pikir hidupnya simpel, nggak mati serangan jantung, nggak. Sehat, ingat saudara, kita bisa menjaga semua manusia jasmani kita, tapi hidup matimu itu di tangan Tuhan. Bukan soal engkau pintar menjaga, bukan soal karena kita jaga ini, itu, ini, ya sehingga akhirnya kita bisa sehat, kita pikir karena kita menjaga kita bisa umur panjang. Enggak juga loh, hidup mati itu di tangan Tuhan, bukan di tanganmu. Karena itu saudara, mari kita baca bersama 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini saudara. Ya. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-8, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata saudara seperti ini. Ya, bisa ditayangkan, latihan badani ya itu terbatas gunanya kata firman Tuhan. Nah, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ingat, kita hidup bukan cuma hari ini, ada kehidupan setelah kita mati. Kalau latihan badani itu cuma berguna ketika kita ada di dunia ini saja. Tetapi kehidupan yang setelah kita mati itu yang lebih penting daripada kehidupan yang hari ini. Latihan badani terbatas, tetapi latihan ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Oh berarti kita ini harus ibadah terus gitu, Bu? Tiap hari di sini terus doa? Enggak. Kalau engkau juga duduk di tempat ini beribadah tetapi engkau tidak melakukan itu berdasarkan cintamu kepada Tuhan, sorry, itu bukan ibadah. Itu engkau datang setor muka buat Bapak Gembala. Tetapi ketika engkau datang dengan kerinduan untuk bertemu Tuhan dan mengerti firman-Nya, itu ibadah. Mari kita tidak mengecilkan nilai dan arti dari ibadah itu sendiri. Saudara boleh berdiri di mimbar ini, tetapi ketika engkau berdiri di mimbar ini entah sebagai pengkhotbah, worship leader, singers atau pemain musik, kalau engkau tidak melandasinya atas dasar cinta akan Tuhan, ini bukan ibadah. Ini main musik cari uang. Ini nyanyi untuk cari uang. Saya di sini ceramah untuk cari uang. Tapi ketika kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan didasari oleh kehidupan yang takut akan Tuhan, itu ibadah. Amin saudara. Yes. Saudara bekerja di kantor, itu jangan anggap itu pekerjaan sekuler. Ketika engkau melakukannya dengan nilai-nilai firman, itu ibadah.
Satu kali ada teman saya bilang gini, sorry bukan saya tanya bagaimana pelayanan misi ke daerah, apa yang bisa kita lakukan nih untuk ke desa-desa lagi. Maaf Bu, bulan ini saya nggak bisa pelayanan dulu karena saya kena gilir untuk jaga mama saya yang sudah umur 80 tahun. Jadi kami anak-anak semua digilir. Jadi bulan Januari di kakak yang pertama, bulan Februari di yang nomor 2, nanti bulan ini kena giliran saya untuk jaga mama 1 bulan. Jadi saya tidak bisa pelayanan. Saya bilang, Pak jangan salah loh, itu juga pelayanan yang mulia di hadapan Tuhan. Jaga orang tua itu juga pelayanan. Ketika Bapak melakukannya dengan dasar mengasihi, itu juga sebuah pelayanan yang mulia. Tidak kalah dengan pelayanan misi ke daerah. Amin. Mari kita rubah konsep kita. Anda bekerja sebagai apa? Sebagai direktur, sebagai owner perusahaan, sebagai pengacara, sebagai apapun. Ketika engkau melakukannya dengan dasar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka itu ibadah. Jangan dipisahkan saudara. Jangan kita pikir semua yang di mimbar ini rohani. Belum tentu. Kadang-kadang ada jemaat yang lebih rohani daripada pelayan Tuhan. Amin. Karena nilai dari ibadah itu Tuhan yang tahu. Makanya saya tidak pernah takut dulu kalau saya mau di blacklist di gereja. Karena menurut saya menginjili tukang parkir pun itu pelayanan. Mending saya injili tukang parkir dia bertobat daripada saya khotbah di 3.000 jemaat gak ada satupun yang tobat. Iya gak saudara? Mari kita mengubah konsep kekristenan kita biar kita mengerti. Karena orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Bukan orang yang gak bisa baca tulis. Walaupun dia gak lulus SD. Kalau dia mengerti kehendak Tuhan, dia pinter di hadapan Tuhan. Walaupun Anda lulusan sekolah tinggi, titelmu berjejer. Tapi kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, aku akan menghapus hikmat orang dunia yang menurut dunia itu berhikmat. Aku akan mengangkat orang-orang yang bodoh bagi dunia ini. Tetapi mereka dipilih oleh Tuhan karena mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Ayo saudara. Itu seimbang di hadapan Tuhan. Bukan berarti terus kita ibadah terus Bu. Gak usah kerja ibadah terus. Bukan itu keseimbangan. Keseimbangan adalah ketika engkau bekerja untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang baik yang engkau lakukan dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Itu adalah ibadahmu di hadapan Tuhan. Mari kita mulai punya konsep yang benar tentang Tuhan. Supaya kita gak salah jalan. Supaya kita tidak tersesat, kita sedang berada di waktu-waktu yang singkat. Berhenti main gereja-gerejaan, berhenti main Kristen-Kristenan. Dia Tuhan yang melihat hati saudara dan saya. Dia menginginkan engkau memberi hidupmu dimanapun engkau berada, beribadahlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan saudara. Saya ini mengucap syukur dipanggil Tuhan, dari antara keluarga saya dipilih Tuhan. Ya, siapa yang sudah mengenal saya? Yang belum kenal, kemana aja saudara? Tolong subscribe channel YouTube saya Debbie Basjir. Jangan lupa like, share, dan komen. Iya, Debbie Basjir TV. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan semua. Otak kita ini perlu dicuci oleh firman. Perlu, ada yang bilang, Bu saya lihat-lihat ibu ini khotbahnya mencuci otak. Iya. Kita perlu dicuci otak kita dengan firman. Kenapa? Sudah terlalu banyak konsep dari kecil yang salah, yang masuk di otak kita itu tidak sesuai firman. Firman Tuhan, makanya Alkitab bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau saudara. Ayo kita mulai belajar, beribadah dimanapun. Makanya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 dikatakan di sana apa saudara? Rasul Paulus menulis surat ini buat anak rohaninya Timotius. Ya, dia bilang latihan badani terbatas gunanya. Mungkin Timotius karena masih muda tiap hari nge-gym. Makanya Rasul Paulus bilang, ingat ya, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna untuk segala hal. Coba ayat 9, makanya Rasul Paulus berkata di sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang ke-10 dia katakan apa? Ya, ayat 10.
Kayaknya multimedianya kurang copy nih. Ayat 10, 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dia bilang itu sebabnya kita nih berjerih payah dan berjuang. Bukan berarti ketika engkau ikut Tuhan engkau sudah tidak berjerih payah, tidak berjuang. Banyak orang punya konsep yang salah. Dia pikir ikut Yesus enak. Makanya banyak orang itu tersesat jadi Kristen. Ada yang tanya, Bu, kenapa ibu bisa kuat menghadapi tekanan ketika terima Yesus? Saya mau dibunuh sama orang tua saya diusir dari rumah, gak boleh bawa ijazah. Kalau kamu ikut Yesus, pergi. Aku mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Kalau kamu tidak ada ijazah. Saudara, saya pergi tinggalkan keluarga. Ada yang tanya, Bu, kenapa ibu bisa kuat menghadapi tekanan yang begitu berat karena percaya Yesus? Saya bilang mungkin salah satunya karena saya belum mendengarkan khotbah pendeta-pendeta. Saudara mengerti maksud saya? Karena terlalu banyak pendeta yang sudah mengajarkan ikut Yesus enak. Ikut Yesus itu pokoknya semua ya. Jadi sultan. Siapa yang pengen jadi sultan? Ya sekarang kan ada yang bilang kita dipanggil untuk menjadi sultan. Pergi ke segala bangsa, jadikan semua orang sultan kupret. Mau jadi crazy rich, yang ada crazy-nya aja gak dapat rich-nya. Ini kok khotbahnya tinggal 5 menit sih, saya baru pembukaan loh. Tinggal 5 menit Pak, serius. Astaga, pelit banget ya. Gak bisa lebih Pak. Boleh kan? Gak kena charge kan? Nggak, takutnya kan dari gedung kena charge saudara ya. Nah, boleh ya Pak ya, Bapak Gembala bilang boleh loh. Lalu saudara ya sudah diangkat soalnya di belakang, tinggal 5 menit. Kayak petinju tuh loh. Ya, ronde 5, ronde 3, ada diangkat di belakang ya. Jadi saya terintimidasi Pak. Kalau udah diangkat tinggal 5 menit kan memang kita ngerti ya karena ibadahnya padat. Saudara ya makanya Rasul Paulus bilang kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa saya bisa kuat? Karena pertama saya jadi Kristen, saya baca Alkitab. Saya gak dengar khotbah pendeta yang banyak iklannya. Orang Kristen kalau jadi Kristen yang naik motor jadi naik mobil. Mobil Avanza jadi Innova, nanti jadi Fortuner, jadi ini. Banyak iklan. Jadi ketika itu tidak terjadi, kita stres, kita kecewa. Di mana Tuhan? Yesus bilang, siapa yang ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Kalau engkau gak bisa pikul salib, jangan ikut aku. Salib kita tuh apa? Istrimu kadang menjadi salibmu. Suamimu itulah salibmu. Anakmu itulah salibmu. Gak usah cari-cari salib di tukang kayu bikin salib. Di dalam rumah tangga kita sudah banyak salib. Persoalan yang kita hadapi membutuhkan apa itu salib? Bayar harga sangkal diri. Aku mati Tuhan supaya kehendakmu yang jadi atas hidupku. Itu loh yang Tuhan mau. Saudara Rasul Paulus bilang kita berjerih payah, berjuang. Jangan tidak seimbang hidupmu. Lalu saya pengen ya, karena ini memang sudah mau selesai. Bahaya sekali ketika kita ini hanya memikirkan keinginan daging dan jasmani. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan hanya mikir kepentingan dirinya dan akhirnya kita main judi sama Tuhan. Kita pikir untung rugi. Satu kali orang banyak mengikuti Yesus saudara. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Lalu kita selesai ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Kita lihat bersama firman Tuhan di sana begini saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, maka mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan, bila mana engkau tiba di sini? Manis banget kan? Mereka bilang ke Yesus, ya ampun Tuhan, kapan engkau datang ke sini Tuhan? Mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Yesus itu bukan orang yang basa-basi. Yesus itu gak suka menjilat. Yesus itu gak suka yang ngomong di depan manis, di belakang lain. Mirip-mirip saya lah. Saya yang mirip Yesus, bukan Yesus yang mirip saya, berdosa, bertobat.
Ayat yang ke-26, apa yang Yesus bilang kepada mereka? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu apa maksudmu mencari Dia. Tuhan tahu apa niatmu beragama. Tuhan tahu apa isi hatimu ketika engkau datang pada Tuhan. Mari kita berhenti menjadi orang Kristen yang cuma cari kepentingan diri. Tapi kita mau belajar mati dan berkata, Tuhan, apa kehendak-Mu bagi hidupku? Sekalipun itu berat, aku mau membayar harga. Tuhan tahu hari ini. Yesus bilang kepada mereka, aku tahu kamu datang bukan karena melihat keajaiban yang aku lakukan. Kamu datang bukan karena kamu ingin cari pribadiku. Tapi kamu datang karena kamu sudah makan roti itu dan kamu sudah kenyang. Dan mereka berpikir, mereka datang kepada Yesus untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan dan keuntungan. Ayat yang ke-27 Yesus bilang kepada mereka, saudara, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Mari kita bekerja bukan untuk mendapat upah yang binasa. Seberapa banyak pun hartamu, kalau itu nilainya tidak sampai pada kekekalan, percuma, saudara. Seberapapun hal besar yang kau miliki, kalau itu tidak bernilai ibadah di hadapan Tuhan, maka semua itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Yesus bilang, bekerjalah untuk makanan yang sampai pada kekekalan. Ubah cara pandang kita hari ini. Di dalam rumah tangga, engkau menghadapi suamimu, itu ibadahmu. Engkau menghadapi istrimu, itu ibadahmu. Engkau menghadapi anak-anakmu, itu juga ibadahmu. Mari kita berjuang, saudara, untuk apa? Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan hari-hari ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang sampai pada kehidupan kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bahwa kami mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Ketika kami melakukan firman, itu artinya kami menggenapi firman Tuhan. Mampukan kami. Sebagai manusia, kami terbatas. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Biar Engkau dapati kami berkenan di mata-Mu Bapa. Biar kami boleh melakukan ibadah kami menjadi sesuatu yang berkenan. Tuhan, mampukan setiap kami. Hari ini datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Yesus. Bawa hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami bawa padamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan pada Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
Allah di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang menyerahkan hidup kami. Biar apa yang kami kerjakan itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mulai dari rumah tangga kami mulai dari keluarga kami Tuhan. Mampukan kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan yang melayakkan setiap kami.